Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukiotu, Bapak, Ibu, serta Kalyanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu 23 November 2025, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Izinkan saya Juan Consuela untuk membantu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, Dana Parami, Hari Guru, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Selanjutnya, Kalyanamita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian Magga, Pala, dan Nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini, saya Doke Minda akan membabarkan asal mula Theravada yang kelima. Sambil menunggu Kalyanamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan pengumuman berikut ini. Saat gempa dahsyat berkala 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar di bulan Maret 2025 lalu, DBS dengan sigap menggalang dana untuk membantu meringankan beban masyarakat Myanmar yang terkena dampak. Berikut kami sampaikan laporan penyaluran dana yang terkumpul melalui DBS. Di layar saat ini adalah kondisi Minggela Sancaung Monastery yang rusak pasca gempa yang menerpa Myanmar di bulan Maret 2025 lalu. Dikarenakan tidak ada kerusakan parah pada masalah struktur bangunan, maka DBS memutuskan untuk menyalurkan dana sebesar $10.000 ke Minggela Sancaung Monastery yang digunakan untuk proses renovasi ringan serta pembangunan kamar mandi dan kamar kecil atau toilet. Dan di layar saat ini adalah kondisi dari Minggela Sancaung Monastery pasca renovasi. Selanjutnya di layar saat ini adalah kondisi dari Zotikai Yongtaik Monastery yang rusak total pasca gempa yang menerpa Myanmar di bulan Maret 2025 lalu. DBS telah menyalurkan dana sebesar $20.000 ke Zotikai Yongtaik Monastery yang akan digunakan untuk proses renovasi pasca gempa dan pembangunan baru saja dimulai. Dikarenakan kerusakan parah yang dialami oleh Zotikai Yongtaik Monastery, maka seluruh sisa dana yang tersisa dari penggalangan dana yang dilakukan oleh DBS akan difokuskan untuk merenovasi total Zotikai Yongtaik Monastery. Pembangunan akan dimulai dari awal dikarenakan bangunan lama harus dirobohkan. Adapun alasan pengalihan dana ke renovasi wihara bukan ke sekolah dikarenakan penyaluran dana untuk renovasi sekolah mengalami kendala birokrasi yang sangat rumit. Demikian laporan penyaluran dana gempa Myanmar saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Kalyanamita yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana gempa Myanmar ini. Pengumuman selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan dari pembangunan DBS cabang Surabaya hingga saat ini. Di layar Kalyanamita saat ini dapat kita lihat perkembangan pembangunan DBS cabang Surabaya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, hingga lantai 4. Semua ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Kalyanamita semua. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dan memastikan HP dalam keadaan mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain.
tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Sayadaw Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani kita untuk mendengarkan Dhamma Desana. Kepada Bapak, Ibu, dan Kalyanamita sekalian, bagi yang ingin meninggalkan kesan dan pesan kepada Sayadaw, saya lay guru dan fasilitator, dapat menempelkannya pada pohon yang telah disiapkan oleh siswa-siswi SMB Dhammanusari tepat di lantai dasar dekat tangga. Kepada Kalyanamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali.
Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Seedo Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Mohon agar Seedo berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan pada Pancasila. Kepada Saudari Yulia, kami persilahkan. Wandami Seedo, Sukianto Kalenamita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seedo Keminda. Bante, o kasa, o kasa, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang ama bante. Anatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani
tiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawagaya. Asawagaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Te saranena saha Pancasila damang sadukang katoa. Apamadena sampadeta. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum saya memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki untuk seale upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini hari Minggu tanggal 23 November 2025. Saya akan melanjutkan materi kelas yang lalu,
Ya, ini kelas asal mula Theravada bagian kelima untuk kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, berarti Anda saya harap masih ingat. Sekarang Anda tahu arti dari Theravada apa? Ajaran para Thera. Hah? Iya. Bukan ya. Arti dari Theravada bukan ajaran para Thera atau bukan ajaran para sesepuh, melainkan deklarasi para sesepuh. Atau kamusnya juga mengatakan pernyataan tegas para sesepuh. Deklarasi tentang apa? Pernyataan tegas tentang apa? Deklarasi tentang bahwa ini loh ajaran Buddha Gautama, ya. Jadi pada waktu itu 3 bulan setelah Buddha Parinibbana, para sesepuh jumlahnya berapa yang semuanya arahat? 500 berkumpul untuk istilah saya mengumpulkan kembali ajaran Buddha supaya atau demi melestarikan ajaran Buddha tujuannya sebenarnya ya, supaya ajaran Sang Buddha itu tidak hilang ya. Anda bayangkan, bukankah kita harus berterima kasih kepada para arahat tersebut ya? Bayangkan, saya rasa memang kalau tidak ada Sanggayana itu, Dewan Buddhis yang pertama tersebut, bisa jadi memang ajaran Buddha udah hilang sih, bisa jadi kalau nggak dikumpulkan dengan cara demikian gitu ya. Nah, kalau sekarang saya selalu berkeyakinan karena sudah ada internet, sudah ada buku cetak, sudah ada macam-macam alat untuk melestarikannya. Kayak di Myanmar itu ada prasasti Tripitaka, mungkin nama komentarnya kalau nggak salah, saya nggak salah, tapi mungkin yang pasti Tripitaka itu prasastinya dipahat di atas batu putih gitu, mungkin marmer putih ya itu ya. Itu seluruhnya seluruh dari Tripitaka itu. Jadi kalau di zaman modern ini harusnya kita nggak perlu khawatir bahwa ajaran ini akan hilang gitu ya. Mungkin ajarannya tidak hilang, tapi yang paham yang hilang. Nanti di masa depan pelan-pelan nggak ada yang bisa paham ajaran Buddha lagi ya. Dan sudah disampaikan belum di kelas ini bahwa nanti yang hilang pertama kali dalam arti nggak paham, nggak ada yang paham, itu adalah Abhidhamma Pitaka. Udah ya, udah. Sebenarnya kita di Indonesia dulu udah mengalami loh Abhidhamma Pitaka hilang loh, karena nggak ada yang paham gitu ya, nggak ada yang paham. Tapi sekarang kita bersyukur pembelajaran Abhidhamma Pitaka itu di Indonesia berkembang dengan baik ya, apalagi kelas pusdiklatnya Pak Kadek itu kemarin yang terakhir saya tanya itu kalau di total jumlah muridnya udah ribuan gitu. Walaupun yang ikut ujian paling 300 begitu kan. Tapi itu udah kemajuan ya, udah kemajuan yang cukup pesat ya. Jadi kembali lagi, Dewan Buddhis yang pertama tujuannya adalah untuk mengumpulkan, dan dengan kata lain untuk melestarikan ajaran Buddha. Kalau tidak ada mereka, tidak ada Dewan Buddhis tersebut, maka bisa jadi kita sekarang tidak bisa menikmati ajaran Buddha lagi. Yang ada adalah akhirnya interpretasi. Ya, mungkin nanti maaf, mungkin yang ada hari ini ya itu mungkin buku yang ditulis oleh penulis A, penulis B, tapi itu semua interpretasi. Sehingga seringkali kalau saya membaca buku-buku, makanya dulu ketika saya belajar di Myanmar itu, buku pegangan saya itu saya selektif itu. Misalkan bukunya Bhante Bodhi Amerika itu mutlak wajib itu jadi pegangan saya, karena saya percaya dengan kemampuan beliau untuk menerjemahkan dan memahami Dhamma ya. Beliau kan juga menulis buku Abhidhamma. Kemudian dari Sri Lanka saya ada beberapa Bhante itu kalau nggak salah ya, saya lupa. Mungkin nama Dhamma Wihari pun karena itu saya teringat sama Bhante Myanmar, Bhante Sri Lanka ini loh. Kalau nggak salah ada Bhante Sri Lanka yang bernama Dhamma Wihari, itu sangat knowledgeable menurut saya, sehingga buku-bukunya itu saya jadikan acuan gitu. Kemudian kalau di Thailand itu dulu buku pegangan saya itu Bhante P.A.P.E. Payutto. Nah, itu pegangan saya itu, karena beliau-beliau ini bahasa Palinya bagus dan sangat bisa menjelaskan ajaran Buddha. Nah,
Tapi banyak juga beredar di dunia ini buku-buku yang menginterpretasikan ajaran Buddha dengan keliru gitu, ya. Makanya kembali lagi Anda sebagai umat harus melihat CV. Saya sudah ingatkan kan. Dalam membaca buku pun Anda harus cek itu penulisnya siapa gitu. Apalagi di Indonesia banyak sekali yang kurang menurut saya sih buku-buku Dhamma berbahasa Indonesia yang nggak qualified gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati, lihat CV-nya, penulisnya siapa, dulu pernah belajar di mana dan seterusnya gitu. Supaya Anda nggak buang-buang waktu, Anda tidak juga makin tersesat di dalam samsara ini karena memeluk ajaran yang keliru itu, walaupun atas nama dharma, atas nama ajaran Buddha ya. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada 500 arahat yang dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa ya, karena beliaulah kita bisa menikmati ajaran Buddha kali ini. Dan tentu saja tidak hanya beliau, tetapi juga kepada semua sangga ya, yang sudah melestarikan ajaran ini tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga dalam bentuk praktek meditasinya. Sehingga kita sampai hari ini masih juga bisa menikmati praktek meditasi yang sesuai dengan ajaran Buddha Gautama. Ya. Nah, jadi sejak Dewan Buddhis yang pertama ini, saya sering itu membayangkan para sangga ya, itu melestarikannya dari generasi ke generasi, mentransmisikan ajaran Buddha dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid begitu. Ya, ya kayak sekarang yang ada di DBS kan ini kan transmisi ajaran dari guru ke murid. Saya menyampaikannya kepada semua murid-murid saya, Pak Kadek menyampaikannya kepada semua murid-murid Pak Kadek, dan kemudian pada gilirannya nanti semua murid itu juga akan mentransmisikan kepada murid-muridnya lagi. Sele Parami juga mentransmisikan pengetahuan bahasa Palinya kepada murid-muridnya begitu. Jadi lihat, sejak 3 bulan setelah Buddha Parinibbana, tradisi itu berlangsung terus sampai sekarang. Ya, jadi transmisi ajaran dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, dari satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi yang berikutnya sampai generasi kita dan sampai nanti generasi di bawah kita nanti gitu. Ini indahnya ajaran Buddha, indahnya ajaran Buddha ya. Dan semuanya ini Anda bisa dapatkan secara gratis, nggak perlu bayar gitu ya. Indah banget kan ajaran ini kan ya. Nah, kembali lagi, jadi Theravada artinya adalah apa? Deklarasi para sesepuh yang menyatakan bahwa ini loh ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddhanya yang mana? Di kelas yang lalu sudah saya sebutkan ya, dari Winaya Pitakanya ya, yang ditentukan di Dewan Buddhis pertama hari ini masih ada. Dari Sutta Pitakanya hari ini pun masih ada. Dari Abhidhamma Pitakanya hari ini juga masih ada ya. Jadi yang Anda pelajari semua ini selama ini di kelas Pariyati Sasana ya, itu adalah ajaran yang dideklarasikan oleh para sesepuh sebagai ajaran Sang Buddha ya. Nah, jadi itu prolognya. Kita masuk ke materi hari ini. Jadi 3 term yaitu Winaya, diskursus atau sutta, dan abhidhamma pun harus dipahami dengan menggabungkannya bersama dengan kata pitaka tersebut sehingga menjadi Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Arti pitaka apa? Wadah ya. Wadah atau apa kemarin? Pariyati ya, pariyati kitab suci artinya. Pariyati itu dalam hari ini artinya kitab suci. Kitab suci atau wadah, tapi wadah juga akhirnya diberikan contoh sebagai keranjang kan. Jadi sebenarnya tidak salah juga kalau menyebut pitaka itu sebagai keranjang. Tapi arti asli dari pitaka adalah wadah ya. Jadi ini wadah yang menampung semua ajaran yang ada di dalam Winaya, wadah yang menampung semua ajaran yang disebut sutta dan yang disebut abhidhamma ya. Nah, oke.
Jadi di kitab komentar ada kalimat begini, definisi dari Winaya Pitaka itu kan terdiri dari dua kata. Jadi Winaya Pitaka adalah winaya dan winaya itu adalah pitaka. Nah, pitaka di sini adalah dalam arti pariyati. Pariyati itu artinya adalah kitab suci yang harus dipelajari. Jadi Winaya Pitaka adalah kitab suci winaya yang harus dipelajari. Ya, juga karena pitaka itu juga berarti wadah atau sebuah keranjang, maka pitaka di sini artinya adalah wadah atau keranjang untuk berbagai makna dan berbagai jenis manfaat. Ya, itu artinya. Maka dengan alasan itu semua sabda Sang Buddha ini disebut sebagai Winaya Pitaka. Sutta Pitaka adalah sutanya itu adalah diskursus. Dan diskursus tersebut adalah pitaka dalam arti yang telah disebutkan persis di atas artinya. Sutta ini adalah pariyati yang harus dipelajari atau kitab suci yang harus dipelajari dan juga dihafal kalau bagi para biku. Dan juga Sutta Pitaka ini adalah karena pitakanya adalah wadah atau keranjang, maka wadah untuk berbagai makna dan manfaat yang makna dan manfaat itu yang diajarkan di sutta-sutta. Nah, dengan cara yang sama Abhidhamma Pitaka juga artinya kira-kira seperti itu. Dia menjadi kitab suci yang harus dipelajari dan juga menjadi wadah yang menampung semua makna dan manfaat yang diajarkan di dalam Abhidhamma. Jadi lihatlah bahwa Tipitaka ini adalah satu kesatuan, ya. Namanya juga Tipitaka, ya kan. Ada yang mengatakan karena Abhidhamma Pitaka nggak penting gitu. Kalau Abhidhamma Pitaka penting maka Buddha udah mengajarkannya berulang-ulang gitu. Loh, Buddha juga mengajarkannya berulang-ulang gitu. Cuman memang nggak didokumentasikan model seperti Sutta Pitaka begitu ya. Jadi semua yang mengatakan bahwa Abhidhamma bukan ajaran Buddha, komentar bukan ajaran Buddha itu ada banyak argumen yang mematahkannya sebenarnya. Jadi intinya saya sampaikan kepada Anda bahwa kitab suci kita Tipitaka. Kan namanya aja Tipitaka. Jadi tiga term tersebut yaitu Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka harus dipahami dalam konteks yang seperti itu gitu. Nah, tolong ditampilkan ya. Setelah mengetahui seperti itu, sekali lagi agar terampil dalam berbagai hal mengenai tiga pitaka tersebut, seseorang harus menjelaskan jenis-jenis diskursus yaitu sutta, pengajaran dan pembicaraan serta pelatihan. Recording in progress. Pelepasan dan kedalaman di dalam tiga pitaka tersebut dengan tepat. Dia harus menjelaskan jenis-jenis pemelajaran. Pemelajaran itu proses belajar, bukan pembelajaran tetapi pemelajaran, ya. Proses Anda untuk mempelajari kitab suci. Serta semua pencapaian atau kegagalan di dalam pitaka manapun juga yang seorang biku bisa peroleh melalui perilaku yang baik dan jahat, ya. Nah, jadi ini apa sebenarnya disampaikan dalam bentuk syair kalau di kitab suci. Saya lanjutkan saja. Sesungguhnya tiga pitaka ini secara berturutan disebut sebagai anadesana, ya. Anadesana itu begini, ya. Jadi di antara tiga pitaka itu, Winaya Pitaka itu disebut anadesana. Ana itu kayak komen, perintah, ya. Karena semua ajaran yang ada di dalam Winaya Pitaka itu adalah ajaran yang murni
berasal dari otoritas Buddha sebagai guru. Maksudnya begini, jadi Buddha mempunyai wewenang untuk menentukan seorang biku tidak boleh begini, seorang biku tidak boleh begitu. Yaitu semua aturan yang ada di Vinaya Pitaka itu ditentukan oleh Buddha karena otoritas beliau. Jadi kalau Anda ingin tahu kenapa Vinaya Pitaka itu atau peraturan biku itu ada 227, karena di masa lalu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para biku sebanyak itu kira-kira, itu ya. Walaupun ada yang per kelompok begitu ya. Jadi begini prosesnya. Dulu di masa-masa awal pengajaran Buddha Gotama tidak ada Vinaya Pitaka. Jadi semua biku itu tidak memiliki aturan-aturan disiplin begitu. Dijelaskan karena di masa-masa awal itu biku-bikunya semuanya arahat semua. Jadi tidak ada yang melakukan pelanggaran. Tetapi begitu makin berkembang, makin ke sini jumlah bikunya semakin banyak yang putu jana. Sehingga satu hari terjadi pelanggaran, seorang biku misalkan mengucapkan kata-kata yang penuh nafsu kepada lawan jenisnya, lalu Buddha menentukan satu peraturan. Kemudian pada suatu hari terjadi pelanggaran, seorang biku mengambil sesuatu yang tidak diberikan, lalu ditetapkan satu peraturan. Kemudian ada seorang biku melakukan pelanggaran yang lain, ditetapkan lagi satu peraturan, sehingga akhirnya kita sekarang mempunyai 227. Nah sebenarnya dulu kalau Bante-bante Myanmar, teman-teman kelas sekolah saya itu kalau apa ya, bercanda atau apa ya, karena dari 227 itu ada satu biku di zaman Buddha yang sering melanggar. Kalau nggak salah namanya Bante Sudina gitu. Bante Sudina atau Bante itu sering melanggar gitu, sehingga akhirnya aturannya jadi banyak karena beliau. Lalu para Bante-bante kalau pas istirahat, seandainya dulu nggak ada Bante Sudina, aturannya enggak, tapi tentu saja itu dalam bentuk bercanda yang cerdas lah itu ya, hanya untuk menyampaikan dharma, bukan bercanda untuk omong kosong, enggak gitu. Tapi itu menarik sih waktu itu kalau istirahat, kalau dulu nggak ada Bante ini Bante itu, wilayahnya sedikit ya. Jadi kenapa sejumlah itu 227? Karena banyak biku yang melanggar. Anda mau tahu jumlah winayanya bikuni? Berapa? Jumlah winayanya bikuni 311. Dari situ Anda sudah bisa menduga. Oke, saya lanjutkan daripada dikomplain nanti. Nah, itu Anadesana yang pertama. Kemudian Sutta Pitaka disebut sebagai Wohara Desana. Layarnya tolong ditampilkan. Layar yang slide-nya tolong ditampilkan. Sutta Pitaka disebut Wohara Desana. Ya, Wohara itu kayak ekspresi sehari-hari, dengan kata-kata sehari-hari. Dengan kalau yang sudah belajar Abhidhamma diajarkan dengan bahasa konvensional, ya. Arti wohara itu begitu, ekspresi sehari-hari hanya untuk percakapan saja. Kayak kita sekarang ini memakai bahasa yang disebut wohara. Makanya Sutta Pitaka disebut sebagai Wohara Desana. Desana itu kayak pembabaran dhamma dengan memakai wohara, ekspresi atau ekspresi verbal untuk komunikasi sehari-hari. Kenapa disebut demikian? Karena ekspresi verbal yang melimpah ruah disampaikan oleh begawan yang terampil dalam hal itu, artinya terampil dalam ekspresi verbal gitu ya. Makanya kalau tidak Anda baca Sutta Pitaka, bahasa yang dipakai Buddha ya begitu, misalkan rupang bikawe anata gitu, wahai para biku, rupa atau materi adalah anata, itu kan bahasa sehari-hari ya. Rupanca hidang bikawe atau abawisa ya, seandainya rupa itu
rupanca hidang bikawe, seandainya rupa itu, materi itu adalah diri Anda, maka ya apa bisa na yidang rupanga badaya sangwatati, maka materi atau tubuh jasmani Anda tidak akan memberikan kesengsaraan kepada Anda gitu. Itu kan semua bahasa sehari-hari, bahasa percakapan sehari-hari. Jadi kalau Anda baca Sutta Pitaka, bahasa yang digunakan Buddha adalah bahasa sehari-hari, tetapi berbeda dengan yang ketiga yaitu Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka disebut sebagai itu yang di layar itu Paramattha Desana. Ya, Paramattha Desana. Kenapa disebut demikian? Karena diajarkan dengan memakai kebenaran yang tertinggi. Ya, Paramattha itu kebenaran yang tertinggi atau realitas yang hakiki gitu ya. Jadi kalau Anda membuka kitab-kitab Abhidhamma, Anda akan banyak menemukan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kebenaran yang tertinggi. Cita, cetasika, rupa, nibbana itu adalah bahasa yang merujuk kepada kebenaran yang tertinggi gitu ya, atau realitas yang tertinggi. Jadi Tripitaka dibedakan menjadi 3 seperti itu, yaitu Anadesana, pembabaran dhamma berdasarkan otoritasnya Buddha, Wohara Desana, pembabaran dhamma dengan memakai bahasa-bahasa komunikasi sehari-hari ya, dan Paramattha Desana adalah pembabaran dhamma dengan memakai atau merujuk kepada realitas yang hakiki ya. Realitas hakiki, kalau misalkan sekarang saya menyebut, oh di sini ada kira-kira di ruangan ini dan di ruangan bawah ada kira-kira 600 manusia, ya itu bahasa komunikasi sehari-hari, ya. Tapi kalau memakai bahasa Paramattha, pada hari ini ada 500 pancakanda, ya. Jadi pada saat satu pancakanda membabarkan dhamma, ada 500 pancakanda mendengarkannya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau kita memakai bahasa kebenaran tertinggi untuk bercakap-cakap, kira-kira kacau nggak? Ya? Kacau. Perumpamaannya kira-kira begini. Bahasa percakapan sehari-hari, bahasa umum yang disebut air itu bahasa laborat atau bahasa ilmiahnya apa? H2O. Kalau tiba-tiba Anda haus, tolong ambilkan H2O gitu, aneh nggak? Aneh kan? Ya, makanya ada tempat-tempatnya sendiri. Ajaran Buddha yang bersifat konvensional itu ada di Sutta Pitaka. Ajaran Buddha yang bersifat kebenaran hakiki atau realitas hakiki itu adanya di Abhidhamma Pitaka. Dan bahasanya ya memang berbeda. Bahasanya memang berbeda. Ya. Saya ketika menerjemahkan Abhidhamma dan menerjemahkan Sutta Pitaka itu merasakan perbedaan gaya bahasanya. Wajar, karena yang satu memakai rumus-rumus kimia H2O, Fe, Hg atau apa gitu kan ya. Sedangkan di Sutta Pitaka memakai bahasa sehari-hari. Jadi lebih enak sebenarnya, lebih mudah menerjemahkan Sutta Pitaka daripada Abhidhamma Pitaka ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah tahu perbedaan itu. Kemudian yang baris kedua itu, poin kedua, ajaran Buddha juga dibagikan menjadi 3. Yang pertama adalah Yatha Parada Sasana, yaitu ya, kenapa disebut sasana itu ajaran Sang Buddha ya. Jadi disebut Yatha Parada Sasana karena makhluk-makhluk yang memiliki banyak pelanggaran diinstruksikan sesuai dengan pelanggarannya di dalam Vinaya Pitaka. Tadi sudah saya jelaskan kan. Jadi si A melakukan pelanggaran lalu diinstruksikan Buddha nggak boleh melakukan itu, ke depan nggak boleh ada biku siapapun yang melakukan hal yang sama itu ya. Nah, kemudian Sutta Pitaka juga disebut sebagai Yatha Anuloma Sasana, artinya karena makhluk-makhluk itu memiliki bermacam-macam intensi, niat, tendensi sifat yang tersembunyi, tendensi latennya, kemudian perilaku dan wataknya yang berbeda-beda. Makanya Buddha menginstruksikan setiap sutta itu kepada pendengar yang tertentu, yang bermacam-macam wataknya itu ya. Jadi ini yang membedakan lagi. Jadi
Sutta Pitaka disebut yata anuloma sasana karena makhluk yang memiliki perbedaan watak dan lain sebagainya tadi diinstruksikan sesuai dengan kebutuhannya di dalam Sutta Pitaka ini. Ya, jadi ini kadang bersifat spesifik. Sutta ini dibabarkan oleh Buddha kepada misalkan sekelompok brahmana, kepada raja, kepada biku. Jadi pendengarnya adalah spesifik sesuai dengan kecenderungan atau apa yang dibutuhkan oleh audiensnya pada waktu itu. Itu sifat dari Sutta Pitaka, ya. Nah, kemudian Abhidhamma Pitaka adalah yatha dhamma sasana, artinya adalah karena penjelasan di kitabnya begini, makhluk itu, kita semua itu memiliki konsepsi bahwa ini loh saya, ini loh milik saya, ya. Padahal itu semua hanyalah yang disebut saya ini hanyalah tumpukan dari berbagai fenomena, baik fenomena material maupun fenomena mental. Yang Anda sebut sebagai diri Anda itu sebenarnya adalah tumpukan dari berbagai fenomena. Sebenarnya tidak ada yang disebut Anda, yang ada hanyalah tumpukan yang disebut sebagai rupa kanda, tumpukan materi tubuh jasmani Anda, wedana kanda, tumpukan dari fenomena perasaan-perasaan Anda, sanya kanda, tumpukan dari persepsi-persepsi Anda, kemudian sangkara kanda, tumpukan dari formasi-formasi mental Anda ketika Anda berkehendak ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, berniat untuk melakukan itu dan ini dan lain sebagainya. Itu yang disebut formasi mental. Dan yang kelima adalah tumpukan yang disebut winyana kanda, tumpukan kesadaran. Disebut tumpukan ini karena baik yang kelima hal tadi, tubuh jasmani Anda, perasaan Anda, persepsi Anda, formasi mental Anda dan juga kesadaran Anda itu, ya, disebut tumpukan karena ini adalah kumpulan dari semua jenis tubuh jasmani Anda dari masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Ada 11 jenis sih. Ya, jadi ini kumpulan dari 11 hal, atita, anagata, pacupana, ya, dari tubuh Anda di masa lalu, ya, tubuh Anda di masa depan dan tubuh Anda yang sekarang, ajatawa, bahidangwa, yang internal maupun eksternal, olarikangwa, sukumangwa, yang kasar maupun yang lembut, hinangwa, panitawa, yang inferior maupun superior dan seterusnya. Ada 11. Makanya disebut tumpukan. Semuanya dikumpulkan dan itu disebut sebagai agregat kanda, ya. Nah, jadi Abhidhamma itu tidak seperti sutta, cara Buddha untuk membabarkan dhamma. Kalau di Sutta Pitaka, Buddha menyampaikan dhamma spesifik kepada pendengarnya. Tetapi di dalam Abhidhamma Pitaka, Buddha tidak menyampaikan ajarannya spesifik kepada pendengar kelompok tertentu. Enggak. Beliau menguraikan kebenaran yang hakiki yang berlaku untuk semuanya. Ya, tidak spesifik saja, ya. Jadi itu yang membedakan, ya. Buddha tidak mengajarkan Abhidhamma berdasarkan kecenderungan pendengarnya, intensi watak pendengarnya, tidak. Buddha kayak ilmuwan yang ada di laboratorium mengurai, oh ternyata air itu isinya H2O gitu. Oh ternyata besi itu komponennya apa itu, sudah lupa saya kimianya. Emas apa lagi gitu. Dilihat komponen-komponen terakhirnya, ya. Jadi kita ini yang Anda yakini sebagai Anda itu belum merupakan fenomena terakhir, ya. Nah, di dalam Vipassana kita diajarkan untuk melihat ini sampai ke fenomena terakhir gitu, ya. Ya, fenomena terakhir itu ya secara umum disebut sebagai pancakanda tadi, agregat materi dan seterusnya tadi, ya. Kalau dikelompokkan seperti itu, walaupun itu belum fenomena yang terakhir, itu harus dipecah menjadi lebih detail lagi, menjadi cita, cetasika dan jenis-jenis rupa atau jenis-jenis materi gitu. Kemudian Tripitaka dibedakan ke dalam 3 lagi, yang poin yang ketiga, ya. Sangwara asangwara kata, ya. Disebut sangwara karena mengajarkan aturan-aturan bagi para biku untuk melakukan pengekangan diri, baik pengekangan diri yang bersifat mayor, besar, ataupun yang minor gitu, ya.
pengekangan diri yang besar itu misalkan seorang biku tidak boleh melakukan hubungan seksual, ya. Ada beberapa pengekangan besar, ya. Pengekangan kecil, ya, pengekangan terhadap hal-hal yang kecil. Nah, dengan demikian para biku akan memiliki perilaku dan lisan yang terkendali yang menjadi lawan dari pelanggaran-pelanggaran winaya yang diajarkan di dalam Winaya Pitaka. Sangwara asangwara berarti tadi pengekangan minor dan juga mayor, seperti halnya ini masalah teknis, ya. Jadi itu Winaya Pitaka disebut sebagai sangwara kata. Ini adalah wejangan yang berkaitan dengan pengendalian diri atau pengekangan yang bersifat mayor maupun minor. Sedangkan Sutta Pitaka disebut sebagai didik wini wedana kata. Ya, kenapa? Karena pandangan benar dan ajaran-ajaran lainnya yang mengurai pandangan-pandangan salah yang menjadi lawan dari 62 pandangan salah yang nanti kita akan ajarkan di Brahmajala Sutta, diajarkan di Sutta Pitaka ini. Ya, jadi di dalam Sutta Pitaka ini Anda akan bisa meluruskan pandangan salah Anda sehingga akhirnya menjadi pandangan yang benar gitu. Sedangkan Abhidhamma Pitaka disebut sebagai nama rupa pariceda kata, artinya adalah karena pembatasan nama dan rupa, batin dan juga materi itu diajarkan di sini di dalam Abhidhamma Pitaka. Nah, batin dan materi ini memang harus diurai, harus dibati. Anda harus tahu batasannya. Oh, ini yang namanya batin, oh ini yang namanya materi. Dan ketika Anda berwipasana, Anda akan terus menganalisa itu batin, itu fenomenanya seperti apa saja. Anda harus memperhatikan itu semua sehingga akhirnya dengan demikian nafsu kemelekatan Anda terhadap batin dan materi bisa berkurang dan nanti pada akhirnya akan bisa dihancurkan. Ya, dengan cara yang sedemikian itu saja, tidak dengan membaca doa dan lain sebagainya. Jadi untuk menghancurkan kotoran batin Anda harus bisa melihat batin dan juga materi, pembatasannya yang ini batin, ini materi dan seterusnya gitu, ya. Nah, kemudian kalau Anda paham bahwa Anda ini hanyalah nama dan rupa yang berproses tanpa kendali Anda, dan itu semua berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya masing-masing, misalkan kayak hukum karma dan lain sebagainya, maka secara perlahan-lahan seperti yang saya katakan tadi, kilesa-kilesa Anda tanpa Anda sadari menjadi melemah. Jadi yang menarik adalah bahwa kalau Anda benar-benar mempraktekkan sila-sila Anda, maka kilesa-kilesa Anda akan terkendali. Dan begitu terkendali, Anda akan lebih mudah untuk melihatnya, ya. Sehingga maksudnya lebih mudah untuk melihat keuntungan dan kerugiannya untuk mempunyai kilesa tersebut, ya. Nah, jadi begitu Anda berwipasana dan mulai paham nama dan rupa, maka tanpa Anda sadari akan terjadi transformasi spiritual di dalam diri Anda. Kilesa-kilesa Anda menjadi melemah dengan sendirinya. Ya, walaupun mungkin Anda belum bisa menghancurkannya, tetapi semakin lemah kilesa Anda, semakin bahagia Anda. Semakin kuat kilesa Anda, semakin sengsara Anda. Ya, itu kuncinya. Mereka yang sudah bisa melihat itu semua paham bahwa ternyata mengentertain, mengikuti bujuk rayu kilesa itu hanyalah menjerumuskan dirinya sendiri gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian 3 pelatihan, 3 pelepasan dan 4 jenis kedalaman harus dipahami di dalam 3 pitaka ini juga. Oleh karena pelatihan dalam sila yang lebih tinggi atau adi sila sika dikatakan secara khusus di dalam Winaya Pitaka. Jadi lihat, Tripitaka itu adalah satu kesatuan yang harus dipelajari semuanya, ya. Jadi tidak bisa Anda pilih-pilih, khususnya apalagi biku, ya, apalagi ini khusus kepada para pabajita, nggak bisa dipilih-pilih. Jadi jangan pernah berpikir, oh cukup kok belajar Winaya Pitaka dan Sutta Pitaka. Enggak cukup gitu. Kalau mereka yang punya sadar terhadap ajaran Buddha harus mengikuti ini, bahwa enggak cukup. Ya, saya sudah sampaikan buktinya tadi di awal dan ini ada satu bukti lagi ke depan ini yang ada di layar.
Jadi ternyata Winaya Pitaka itu hanya melatih sila yang lebih tinggi. Sedangkan Sutta Pitaka melatih batin yang lebih tinggi. Nanti akan saya jelaskan. Tapi Abhidhamma Pitaka melatih kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ya, nanti saya akan jelaskan. Adi Sila Sika atau pelatihan sila yang lebih tinggi itu diajarkannya di dalam Winaya Pitaka. Ya, definisi dari Adi Sila Sika adalah Adi Sila Sikati Adikang Utamang Silanti Adi Silang. Artinya adalah ya Adi Sila Sika itu adalah sila yang superior dan sila-sila yang unggul, ya, itu dari kata adisila. Adisilanca tang sikita bato sika jati adisila sika. Artinya adisila itu harus dilatih dan itulah makanya disebut sebagai pelatihan. Makanya disebut adisila sika, pelatihan dalam sila yang lebih tinggi. Tapi ini untuk biku ya, sebenarnya semua yang diajarkan di Winaya Pitaka itu untuk biku. Poinnya ada yang Anda harus pahami bahwa klasifikasi dari tiga Tripitaka yang disebut Adi Sila Sika, Adi Cita Sika, dan Adi Panya Sika itu adalah nama lain dari apa yang sering Anda dengar, yaitu pelatihan sila, samadhi, dan panya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan cukup belajar Winaya Pitaka dan Sutta Pitaka saja, berarti mereka hanya berlatih sila dan samadhi, tidak berlatih panya. Ya, kalau tidak berlatih panya tidak akan ada pemahaman tentang kehidupan, tentang 4 kebenaran mulia. Kalau tidak berlatih panya atau tidak berlatih kebijaksanaan, tidak ada pemahaman tentang batin dan jasmani. Tidak ada juga pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Ya, itulah mengapa semuanya harus dipelajari dan dilatih, yaitu Winaya, Sutta, dan Abhidhamma. Karena Winaya itu berbicara tentang sila, Sutta itu berbicara tentang samadhi, dan Abhidhamma itu berbicara tentang kebijaksanaan. Ya, nah saya lanjutkan. Adi Cita Sika, yaitu pelatihan batin yang lebih tinggi, ada di Sutta Pitaka, ya. Karena di dalam Sutta Pitaka ini ada banyak sekali ajaran tentang meditasi, ya, dari Mahasatipatthana Sutta dan lain sebagainya. Juga ada ajaran tentang bagaimana mencapai jhana, bagaimana melatih abinya, ya. Nah, intinya ini adalah samadhi desana bahulato, karena ada banyak berlimpah ruah ajaran tentang samadhi itu di Sutta Pitaka. Tetapi Adi Panya Sika, yaitu pelatihan kebijaksanaan yang lebih tinggi, adanya di dalam Abhidhamma Pitaka. Ini adalah pelatihan vipassana, ya, yang lebih tinggi, pengembangan pemahaman yang lebih dalam, gitu, ya. Kalau di kitabnya disebutkan Katama cak bikawe adi panya sika. Yang manakah itu wahai para biku yang disebut sebagai pelatihan kebijaksanaan yang lebih tinggi? Buddha mengatakan idak bikawe biku, wahai para biku, seorang biku di dalam ajaran ini yakta butang pajak, dia mengetahui dengan jelas sesuai dengan realitasnya idang dukang, ini adalah penderitaan. Dia mengetahui dengan jelas sesuai dengan realitasnya ayang dukkha nirodhagamini patipada, ini adalah jalan untuk menuju akhir dari dukkha. Artinya ini tadi ada pengulangan. Jadi sebenarnya dari Abhidhamma Pitaka ini Anda akan lebih mudah, walaupun ini secara teoritis, Anda akan lebih mudah untuk memahami 4 kebenaran mulia. Oh, dukkha itu kayak gini, yang dimaksud oleh Buddha dukkha itu kayak begini, kan Buddha mengatakan yat pananicang tang dukang, apapun yang anicca itu adalah dukkha. Oh iya, karena di proses kognitif mereka yang sudah belajar Abhidhamma bab 4,
sangat tahu, sangat paham bagaimana pikiran mereka itu muncul dari berbagai fragmen kecil, potongan-potongan fenomena kecil dari setiap cita yang berkumpul di dalam satu proses kognitif. Jadi penglihatan mereka tentang anicca, pemahaman teoritis tentang anicca-nya menjadi lebih jelas gitu, sehingga mereka sedikit-sedikit bisa paham, oh yang dimaksud dukkha itu seperti itu gitu. Nah, makanya dulu kalau saya lagi kampanye Abhidhamma di Indonesia, kan tahun 2011 sampai 2014 itu saya kayak kejar setoran. Saya itu tahu tuh. Saya nggak pernah, istilahnya nggak pernah di tempat saya itu. Saya dari Senin sampai Sabtu itu ada di luar kota terus itu. Mengajar setiap malam mengajar Abhidhamma itu, ya. Setiap malam mengajar Abhidhamma. Jadi ini bukan bermaksud saya akan melemahkan semangat Anda yang nggak suka Abhidhamma, tetapi lebih karena saya ingin memotivasi Anda, belajarlah Abhidhamma. Jadi dulu ketika saya berkampanye Abhidhamma itu saya mengatakan, mereka yang nggak paham Abhidhamma dibandingkan mereka yang paham Abhidhamma, pemahaman sutta dua orang ini berbeda. Berbedanya bagaimana? Mereka yang paham Abhidhamma akan bisa memahami sutta dengan lebih baik dan lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya ini berasal dari Sayadaw sih, saya hanya mengutip saja dari Sayadaw, mendiang Sayadaw Silananda. Ya, itu mengatakan demikian, dan memang benar. Ya, mereka yang paham Abhidhamma akan bisa memahami sutta dengan lebih dalam, ya, lebih sempurna begitu. Jadi sekali lagi saya tidak sedang bermaksud melemahkan semangat Anda untuk mempelajari ajaran Buddha, tetapi saya ingin membangkitkan semangat Anda. Pelajari, mumpung Anda saat ini lahir sebagai manusia dan punya guru yang qualified. Kurang qualified apa Pak Kadek? S1 di Myanmar, S2 spesialisasinya Abhidhamma di Myanmar, yang merupakan negara terbaik untuk belajar Abhidhamma, dan sekarang PhD. Jadi kurang qualified apa? Anda punya guru yang sangat bagus, ya. Anda harus manfaatkan itu. Tapi Bante susah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Susah sekarang kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang nggak janji. Ya, iya kan begitu. Kalau Anda nggak bersakit-sakit sekarang, nanti di samsara makin sakit nanti Anda. Kedepannya makin sakit. Mumpung sekarang punya kesempatan. Nggak paham nggak apa-apa. Ikutlah Pusdiklat Abhidhamma, ikut. Dulu kalau saya dorong umat sebelum ada Pusdiklat, ikutlah Abhidhamma. Bante, kan dulu adanya kelas bahasa dengan Abhidhamma exam itu dari Myanmar itu kan. Jadi kalau saya mendorong umat, ikutlah itu kelas Abhidhamma, ini standar Myanmar, bagus. Ujiannya juga yang mengadakan dari pihak Myanmar, ini standarnya internasional. Alasannya apa? Nggak bisa bahasa Inggris Bante. Oh, kursus lah gitu. Kursus sudah tua. Sekarang Pusdiklat nggak pakai bahasa Inggris, nggak ikut juga tuh. Padahal ada yang nggak pakai bahasa Inggris tuh Pusdiklat kan. ikutlah, nggak apa-apa. Nggak paham nggak apa-apa. Anda tahu cerita 500 kelelawar? Itu 500 kelelawar mendengarkan biku-biku belajar Abhidhamma di gua, emang paham tuh? Nggak paham, tapi dia punya rasa hormat. Dia punya rasa tertarik, dia hanya punya feeling, perasaan bahwa ini kayaknya ajaran yang bagus. Hanya demikian saja, buahnya gede loh. Buahnya besarnya sebesar apa? Sejak kematiannya jadi kelelawar, dia begitu mati jadi kelelawar katanya, karena kekuatan dari rasa hormatnya terhadap Abhidhamma tadi, dia memahami, hanya merasa ini adalah sesuatu yang baik, dia punya rasa yang seperti itu. Ketika mati jadi kelelawar, dia lahir di surga. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dari kekuatan hanya yang demikian itu tadi, dia berpindah-pindah dari satu alam surga satu ke yang lainnya dalam rentang waktu sejak ajaran Buddha Kasapa
sampai kemudian munculnya ajaran Buddha Gautama itu masa yang sangat lama sekali loh. Bayangkan, saya aja merinding ngomong begini. Ya, artinya 500 kelelawar yang nggak paham tadi, tapi karena dia punya rasa hormat, makanya kan saya selalu kan mendorong kan, punyailah rasa hormat kepada Tripitaka. Karena manfaatnya besar. Itu yang didapat oleh kelelawar tadi. Jadi ketika dia mati sebagai kelelawar langsung lahir di surga karena kekuatan karma baiknya itu tadi, rasa hormatnya itu tadi. Dan dia berputar-putar di alam surga, berpindah-pindah di alam surga dari rentang waktu sejak zaman Buddha Kassapa sampai Buddha Gautama, ini waktu yang sangat panjang sekali. Ketika Buddha Gautama muncul di dunia ini, mereka karmanya bersama, tidak diceritakan bersamaan atau apa, tapi pada waktu itu mereka kemudian lahir sebagai manusia. Dan tidak hanya itu, buah karmanya tadi sebagai kelelawar mendengarkan Abhidhamma tadi, membuat dia lahir sebagai manusia dan menjadi muridnya yang Arya Sariputta. Dan katanya mereka ini menjadi murid Abhidhamma pertama di dalam murid Abhidhamma pertamanya yang mulia Sariputta. Jadi lihatlah, kelelawar aja begitu, apalagi Anda. Ya. Nah, jadi ajaran Buddha itu adalah 3, itu adalah satu kesatuan. Sekarang Anda tahu bahwa Vinaya Pitaka hanya mengajarkan latihan-latihan tentang sila yang lebih tinggi. Sutta Pitaka tentang samadhi, ya, tentang meditasi mencapai jhana. Tapi Abhidhamma Pitaka mengajarkan tentang latihan vipassana. Jadi sila, samadhi, dan panya. Sekarang Anda tahu, kalau teman Anda mengatakan, oh nggak usah Abhidhamma, cukup Vinaya dan Sutta Pitaka, oh berarti kamu cuma maunya latihan sila dan samadhi saja, nggak mau latihan vipassana, nggak mau latihan panya atau kebijaksanaan, ya. Nah, tugas Anda untuk mendorong dia, untuk mengembalikan dia ke jalur yang benar. Ayolah belajar Abhidhamma, ya. Oke, saya lanjutkan. Sebagai tambahan, Vinaya Pitaka mengajarkan cara untuk memusnahkan witikkama kilesa. Cara untuk memusnahkan witikkama kilesa itu adalah kotoran batin yang sudah terlanjur keluar menjadi satu pelanggaran. Saya jelaskan. Ketika Anda melanggar sila, satu dari 5 sila Anda, Pancasila Anda, maka yang melanggar sila itu bukan Anda, tapi kotoran batin Anda yang sudah sedemikian kuatnya sehingga muncul dalam bentuk transgression. Transgression itu kayak pelanggaran, melanggar, kayak lompat pagar, melompati batasnya. Kilesa Anda melompati batasnya. Kilesa Anda yang harusnya itu Anda redam di dalam batin dan pikiran Anda, kemudian Anda tekan, maksudnya Anda kendalikan dengan samadhi, dengan meditasi Anda, tetapi kilesanya karena sedemikian kuatnya akhirnya lompat pagar. Lompat pagar muncul dalam bentuk pelanggaran. Lompat pagarnya itu muncul melalui saluran yang mana? Melalui 2 saluran saja, yaitu 1, saluran tubuh jasmani Anda, 2, saluran lisan verbal ucapan Anda. Jadi melalui saluran tubuh dan saluran lisan. Semua pelanggaran sila dari 5 sila itu adalah manifestasi dari kilesa Anda yang sudah lompat batas, melompati pagar, ya. Contoh, ketika seseorang melanggar sila yang pertama, kilesanya udah lompat batas sehingga akhirnya dia melakukan pelanggaran melalui tubuh, tindakan tubuh, kan. Pembunuhan itu katanya itu adalah karma tubuh. Kemudian kalau sila yang kedua, mencuri, itu juga melalui tubuh. Sila ketiga melalui tubuh. Sila keempat lisan, ya. Kalau 5 itu adalah pelanggaran yang menjadi basis untuk terjadinya pelanggaran sila, 4 sila yang pertama tadi, gitu. Jadi semua pelanggaran sila itu muncul karena kilesanya itu sudah lompat pagar, sehingga akhirnya termanifestasi dalam bentuk pelanggaran sila baik melalui tubuh ataupun melalui lisan. Nah, itu semua diajarkan di dalam Vinaya Pitaka, ya. Karena dengan
Seperti Anda, ketika Anda mengendalikan diri Anda dengan 5 sila, ya, maka kotoran-kotoran batin yang kasar itu tadi Anda bisa kendalikan. Tetapi begitu kotoran batin yang kasar tadi Anda kendalikan, mungkin kotoran batin itu tidak muncul melalui perbuatan tubuh atau lisan Anda, tapi muncul terus di pikiran Anda, kan? Anda sedang melamun gitu, wah, menghayalkan drakor, kilesa, melamunkan apalagi, apapun lah ya yang kilesa-kilesa pasti Anda lebih paham, ya. Nah, itu kan nggak bisa dikendalikan dengan winaya, nggak bisa dikendalikan dengan winaya. Bisanya dengan apa dikendalikannya? Dengan meditasi. Dengan meditasi apa? Dengan meditasi samatha, ya. Makanya kalau Anda itu menguasai jhana, Anda sangat paham bagaimana cara menekan kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran Anda, ya, karena begitu Anda berada di dalam jhana, batin Anda sangat hening, sangat tenang, sangat damai, ya, sangat tentram, begitu. Kilesa-kilesa nggak mendapat kesempatan untuk muncul, ya. Nah, tetapi kemudian walaupun kilesa sudah ditekan dengan jhana seperti itu, tetap saja satu saat nanti dia akan bisa muncul lagi. Nah, itulah mengapa akhirnya Anda harus tetap berwipasana. Karena wipasana itu kayak mencabut semua kotoran batin sampai ke akar-akarnya, sehingga nggak bisa muncul lagi. Ya, jadi itu metode latihan Buddhis, ya. Dari sila itu adalah untuk mengendalikan kilesa-kilesa yang kasar dari Anda. Kemudian samadhi dengan jhana Anda mengendalikan kilesa yang ada di dalam pikiran Anda sehingga tidak bisa muncul, tidak bisa berkecamuk di dalam pikiran Anda. Dan kemudian dengan vipassana Anda menghancurkan semua kilesa itu sehingga nggak bisa muncul lagi kapanpun, ya. Nah, dan itu semua diajarkan secara terpisah oleh Buddha. Cara untuk mengendalikan kilesa yang kasar diajarkan di Vinaya Pitaka. Cara untuk mengendalikan kilesa yang berbentuk obsesi pikiran Anda, pariyutthana kilesa bahasa Palinya, caranya dengan mana? Apa? Samadhi, meditasi mencapai jhana tadi, adanya di mana? Di Sutta Pitaka. Tapi cara untuk menghancurkan kilesa, Anda harus bermeditasi vipassana. Untuk bukan kilesa, cara untuk menghancurkan apa? Ini witikama kilesa, pariyutthana kilesa, tendensi laten, ya, kilesa yang berwujud sebagai kecenderungan yang tertidur. Seperti saat ini di sini nggak ada yang marah, saya rasa. Oh, pada saat detik ini, ruangan ini, umat-umat nggak ada yang sifatnya pemarah, nggak ada. Tapi detik ini aja loh, ya. Nanti begitu antri makanan nggak cocok, diserobot, ya jadi pemarah. Nah, itu maksud saya. Jadi Anda saat ini bukan pemarah, tapi kilesa Anda masih berupa tendensi laten, kecenderungan yang tertidur begitu, ya. Nah, ini pun harus dihancurkan sehingga kedepannya tidak akan ada lagi tendensi laten dan tidak bisa muncul dalam bentuk amarah dan juga kilesa-kilesa yang lain gitu, ya. Nah, jadi itu yang ada di dalam kitab kita. Saya lanjutkan. Oke. Nah, saya rasa ada yang harus saya skip, ya. Oh, mungkin saya sampaikan. Jadi di dalam Pitaka yang pertama atau Vinaya Pitaka, Anda atau kita diajarkan tentang cara memusnahkan kilesa dengan faktor yang berlawanan. Ya, jadi semua, misalkan kayak sila. Cara Anda memusnahkan kilesa untuk menyakiti makhluk lain, caranya bagaimana? Oh, caranya Anda harus mempraktekkan faktor yang berlawanan, yaitu menahan diri dari setiap keinginan untuk membunuh makhluk lain, ya. Cara untuk menghancurkan kilesa yang bisa muncul dengan dorongan keserakahan untuk menikmati harta benda orang lain, bagaimana? Oh, faktor berlawanannya yang diajarkan yaitu jangan mencuri,
Jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Sebenarnya arti dari adinadana, sila kedua Anda itu bukan menjauhkan diri dari pencurian semata-mata, tapi menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ya walaupun nanti ada penjelasannya yang detail, misalkan kalau Anda yakin ini barang ini nggak ada pemiliknya, ya Anda ambil, mungkin itu bukan pelanggaran sila begitu. Ya tetapi kalau Anda mau latih sila dengan lebih halus lagi, tidak mengambil apapun yang tidak diberikan oleh pemiliknya, gitu ya. Jadi jangan asal main ambil aja gitu. Nanti kalau makan di bawah itu piring tuh punya DBS tuh. Jangan ambil kalau nggak dikasih. Enggak sih. Nggak, dalam konteks-konteks tertentu Anda boleh, karena udah dianggap, dipahami oleh umum bahwa piring ini milik umum misalkan begitu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, oke. Kalau jhana tadi adalah pemusnahan kilesa dengan cara menekan. Dia masih bisa muncul lagi. Makanya sering diumpamakan kilesa itu seperti rumput liar. Kemudian Anda nggak mau rumput liarnya ini tumbuh, Anda timpa aja dengan batu yang besar. Kalau Anda menimpa rumput dengan batu yang besar, kan rumputnya nggak tumbuh kan? Ya. Tapi kalau batunya Anda angkat lagi, dia tumbuh lagi tuh. Ya sama. Kalau Anda mencapai jhana, Anda menimpa kilesa-kilesa Anda dengan konsentrasi yang kuat. Tapi begitu Anda keluar dari jhana, maka perlahan-lahan kilesa akan tumbuh lagi, akan muncul lagi, gitu ya. Nah, yang ketiga, pemusnahan kilesa dengan penghancuran total, ini adalah dengan cara vipassana, gitu. Saya mau menjelaskannya lagi lebih lanjut. Di dalam 3 pitaka ini, kedalaman dari dhamma, makna, diskursus, dan pemahaman yang berjumlah 4 harus dipahami. Dhamma di sini artinya teks suci atau pali, ya. Makna itu atau bahasa palinya atha berarti arti dari teks suci. Jadi makanya kita butuh guru yang terampil, tidak hanya membaca Tripitaka tetapi juga mengartikan Tripitaka. Pak Budiman? Oh ya. Baik, jadi Dhamma tidak hanya Anda belajar Tripitaka, tapi maknanya juga harus, gitu ya. Diskursus desana berarti pengajaran teks suci tersebut yang harus Anda ingat-ingat di dalam pikiran Anda, dan tidak hanya berhenti di sana. Setelah Anda paham ajaran Buddha, Anda harus berlatih untuk menembusnya, ya. Ini adalah pemahaman sebagaimana adanya tentang apa yang diajarkan Buddha. Ketika Anda menembus Dhamma, artinya Anda melihat apa yang diajarkan oleh Buddha dengan pengalaman Anda sendiri yang Anda capai melalui meditasi Anda. Baik, karena tadi sudah diberi tanda waktunya sudah cukup, maka saya cukupkan kelas pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi Anda, dan semoga Anda minimal menjadi seperti 500 kelelawar yang di dalam cerita tadi. Setelah kelahiran ini Anda akan masuk ke alam surga, berputar-putar di alam surga karena kekuatan dari mendengarkan kitab suci ini, sehingga akhirnya muncul Buddha yang berikutnya dan Anda jadi arahat di sana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian lemita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya, karena pada hari ini kita akan merayakan Hari Guru, maka sesi tanya jawab untuk hari ini ditiadakan. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kalian lemita, berikut adalah beberapa pengumuman. Segera terbit
pada tanggal 30 November 2025, I-Dhamma dengan judul Kama Sutta Diskursus tentang Kenikmatan Indrawi bagian pendahuluan. I-Dhamma merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya yang disajikan kembali dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Dukungan dana dengan cara transfer ke BCA 6275 191918 dengan kode transfer 73. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Anak Gajah yang Berbakti pada Ibunya. Yang berbeda dari cerita bergambar ini yaitu dilengkapi dengan video animasi sehingga dapat semakin meningkatkan minat baca khususnya anak-anak. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 23 dengan batas akhir dana 7 Desember 2025. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah. Dukungan dana dapat dengan cara transfer kode 43 dengan batas akhir dana 14 Desember 2025. DBS juga akan menerbitkan buku seri Dhammapada Balawaga, kelompok stanza tentang orang-orang bebal bagian ketiga. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dengan batas akhir dana 14 Desember 2025. Telah terbit buku pedoman studi Abhidhamma volume ketiga, juga buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi, Buddha Wangsa Silsila Para Buddha bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda bagian koridor pertama. Dhammapada Atthakatha 2.b stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza yang telah diluncurkan saat Katina lalu. Juga buku seri Jataka Angsa Berbulu Emas, buku mewarnai kisah Buddha Gotama volume ketiga, serta buku-buku lainnya. Mari kita saksikan bersama sedikit cuplikan peluncuran buku terbaru DBS untuk anak usia 2 ke atas, yaitu Dhamma Pertamaku, My First Dhamma. Dear parents, sebagai orang tua, tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak, termasuk mengenalkan nilai-nilai Buddhis sejak dini. Sayangnya, buku-buku Buddhis untuk anak usia dini masih sangat sulit ditemukan. Karena itu, kami tergerak untuk menyusun buku ini. Sebuah buku sederhana, penuh warna, dan ramah bagi anak-anak. Lewat gambar yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami, kami berharap buku ini bisa menjadi teman pertama si kecil dalam mengenal Dhamma, sekaligus menciptakan momen hangat untuk dibaca bersama orang tua. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai QR Code yang ada di layar saat ini. Atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan QRIS melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weya Waca ataupun melalui kantong dana yang telah diedarkan. Mari kita munculkan sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta sada terhadap buah dan karmanya. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, anumodana Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Kepada Sayadaw Keminda, dapat duduk sementara di tempat yang telah disediakan, karena setelah ini kita akan merayakan Hari Guru. Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk berdiri. Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada para among dapat mempersiapkan kursi yang ada di depan. Kepada Sayadaw Keminda dan saya Lai Parami diperkenankan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk berdiri.
Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah kita berada di perayaan yang telah ditunggu-tunggu, yaitu Hari Guru. Sebentar lagi kita akan memasuki acara pertama, yaitu prosesi persembahan bunga kepada guru. Kepada semua umat yang akan memberikan persembahan bunga kepada guru, dipersilakan untuk memasuki ruangan.
Selanjutnya, permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada guru yang akan dipimpin oleh Pak Kade, diikuti oleh seluruh Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala maupun yang berada di lantai dasar. Ya, mari Kalyanamita sekalian, kita memusatkan batin dan jasmani kita untuk melakukan permohonan maaf dan juga ucapan terima kasih kepada guru kita, yaitu Sayadaw Keminda. Okasa dwara tayena katang sabang acayang kamathame Bante. Bante, mohon maaf atas semua pelanggaran yang telah saya lakukan melalui 3 pintu, tubuh, ucapan, dan pikiran. Kami tabang, saya memaafkan Anda semua, dan sebaliknya kalau ada kesalahan dari sisi saya, hendaknya juga bisa dimaafkan. Sadu okasa kamami Bante. Baik, mohon izin saya memaafkan Bante. Sadu sukihontu nibbana sakbajaya hotu. Sadu. Mari kita lanjutkan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada para anggota Sangha. Semoga para anggota Sangha sehat, berbahagia, dan secepatnya tercapai cita-cita luhur. Sadu. Acara berikutnya yaitu persembahan amisadana kepada acarya. Kepada para umat yang berada di depan dipersilakan untuk bergeser ke samping, memberikan ruang kepada petugas pembawa amisadana. Kepada pembawa amisadana dipersilakan untuk memasuki ruangan. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami.
Sangham Saranam Selanjutnya, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh siswa-siswi SMB Damanusari dan fasilitator yang saat ini berada di lantai 2. Kepada tim multimedia dapat memunculkan kamera yang berada di lantai 2. Oke. 1, 2, 3. Selamat Hari Guru, saya Dauke Minda. Tepuk tangan, dadah. Oke. Tepuk tangan. Kelihatan nggak? Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMB Damanusari dan juga fasilitator yang telah menyiapkan ucapan terima kasih kepada guru. Semoga kita semua tidak akan pernah lupa atas jasa-jasa yang telah dilakukan demi meningkatkan karir spiritual kita. Mohon kiranya saya dapat memberikan sepatah dua patah kata untuk kami, baik untuk seluruh murid SMB Damanusari maupun kepada semua umat yang hadir di DBS saat ini. Baik, terima kasih Sukihontu semuanya. Saya sangat terharu atas apa yang sudah Anda lakukan di perayaan Hari Guru kali ini. Saya teringat masa-masa ketika saya masih belum menjadi biku, mencari guru di Thailand, di India, dan akhirnya di Myanmar. Satu hal yang selalu membuat saya itu terharu dan sangat menghormati tradisi Buddhis adalah bahwa cinta kasih guru-guru saya itu saya merasakannya sangat tulus, sangat murni. Kenapa? Karena seperti yang tadi di kelas juga sedikit saya sampaikan bahwa guru-guru saya itu menerima saya yang notabene juga sangat nol dalam ajaran Buddha. Mungkin tidak hanya saya tidak memiliki pengetahuan tentang ajaran Buddha, tetapi bahkan juga perilaku-perilaku Buddhis saya juga tidak paham. Tetapi saya sangat merasakan kewelas asihan mereka dan mereka membimbing saya dengan sangat baik sehingga saya bisa merasakan kemajuan dan semakin percaya diri bahwa apa yang saya jalani pada waktu itu adalah jalan yang benar gitu. Kemudian juga ketika di Myanmar itu rasa itu semakin kuat ya. Dari semua guru itu mengajar dengan tanpa pamrih, tidak ada yang memungut biaya sama sekali. Jadi saya itu belajar gratis, diberi tempat tinggal gratis, diberi makanan gratis. Baik itu di Thailand dan di Myanmar. Itu semua gratis gitu. Bahkan saya kuliah di ITBMU juga gratis. Padahal kita di ITBMU itu kutinya super bagus lah menurut saya itu. Kutinya kuti tembok. Biasanya kutinya papan ya. Listriknya juga 24 jam 7 hari dalam 1 minggu itu jarang padam gitu. Air juga berlimpah gitu. Ada ketulusan di sana, hubungan guru dan murid di dalam tradisi Buddhis, bahwa guru memberikan yang terbaik yang mereka bisa tanpa dikotori, dicemari oleh hal-hal yang bersifat duniawi, tidak memungut bayaran, bahkan kalau kita memberi angpau juga nggak diterima sama guru-guru itu, gitu. Sehingga pada waktu itu sebagai non Buddhis itu saya merasa ini luar biasa ini. Ini luar biasa karena saya nggak pernah bertemu sebelumnya begitu, ya. Guru yang dengan tulus mengajar tanpa memungut biaya, bahkan kalau diberi uang juga ditolak.
ya. Dan saya sebagai murid dibimbing dengan penuh kesabaran dan penuh kewelas asihan sehingga akhirnya bisa menjadi saya seperti hari ini. Tanpa mereka-mereka saya nggak bisa seperti hari ini. Itu jasa guru, ya. Itulah mengapa saya sangat mengapresiasi dan tradisi ini harus dilestarikan. Ya, dilestarikan sampai kapanpun bahwa hubungan guru murid di dalam ajaran Buddha itu adalah hubungan yang murni tanpa pamrih, semata-mata adalah ini hubungan dari guru yang ingin membimbing muridnya untuk segera bisa keluar dari siklus kelahiran dan kematian, atau dengan kata lain untuk bisa mencapai nibbana. Walaupun saya mungkin tidak sebaik guru-guru yang tadi saya ceritakan, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani sifat, sikap dan tanggung jawab mereka yang sangat besar gitu. Dan itulah mengapa saya melakukan apa yang sudah saya lakukan di sini semata-mata karena saya juga ingin semampu saya melestarikan tradisi yang sangat bagus tersebut, ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita sampai di sini, ya. Yang ingin saya berikan kepada Anda semua adalah bahwa yang Anda pelajari ini bukan ilmu sekuler, bukan ilmu yang masih berhubungan dengan keduniawian. Yang Anda pelajari ini adalah ilmu-ilmu yang transendental sebenarnya, yang bisa melampaui dunia, yang bisa melampaui penderitaan, yang bisa melampaui siklus kelahiran dan kematian, yang harusnya ini tidak bisa dinilai. Sehingga benar kalau akhirnya tidak ada uang yang bisa membayarnya untuk ini, makanya lebih baik tidak ada uang di sini yang terlibat gitu, ya. Nah, itu di dalam tradisi kita yang kita ingin lestarikan. Tetapi di sisi lain Anda sebagai murid, Anda juga, saya sangat berharap setiap kali Anda mendengarkan kitab suci, Anda dengarkanlah dengan penuh keyakinan, penuh iman, penuh sadar, dengan penuh rasa hormat, sehingga apa yang Anda pelajari ini nanti bisa membuat Anda melampaui dunia ini, bisa membuat Anda akhirnya bisa mencapai nibbana, ya. Karena ini bukan, sekali lagi, bukan ilmu yang bersifat sekuler tadi, ya. Nah, dengan kata lain, manfaatkanlah waktu Anda di sini sebaik-baiknya sehingga dengan demikian Anda bisa berkembang di dalam ajaran Buddha. Nah, oleh karena itu saya teringat karena Anda di sini mempelajari ajaran yang sangat mulia yang bisa membuat Anda itu mencapai kondisi yang baik dalam segala hal di setiap kelahiran Anda, maka sempurnakanlah juga diri Anda di dalam mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha ini, ya. Ada satu nasihat dari Buddha seperti ini. Wiwadang beato diswa awiwaden cake mato samaga sakilaho ta esa Buddha nusasani, ya. Arti dari kalimat Pali ini, wiwadang beato diswa, setelah melihat pertengkaran, perselisihan, percekcokan, adu argumen sebagai bahaya, dan melihat awiwaden cakemato, melihat kedamaian, melihat tiadanya percekcokan atau keadaan yang harmonis itu sebagai kedamaian, kema, kedamaian, ya. Samaga sakilahodat, maka jadilah harmonis di antara Anda semua. Sakila itu kayak baik hati, ramah, ya, ke satu sama lain. Jadilah harmonis dan ramah satu sama lain. Esa Buddha nusasani, inilah instruksi para Buddha. Jadi kalau Anda itu ingin menghormati ajaran Buddha, maka ini instruksi para Buddha. Saya ulangi lagi, instruksinya adalah
Wiwadang beato diswa awiwadanca kemato samaga sakila hoda esa Buddha nusasani. Ya, jadi setelah melihat pertengkaran, percekcokan, perselisihan, adu argumen sebagai bahaya. Artinya sebagai bahaya apa? Karena kitab sucinya komentarnya menjelaskan apaya bagi diswanya tua. Setelah melihat, setelah mengetahui bahwa itu semua adalah bagian dari apaya. Apaya bagi itu bahwa pertengkaran, perselisihan, percekcokan, ketidakharmonisan itu adalah berada di dalam sisi atau adalah faktor-faktor yang berkontribusi atau bagian dari apaya, atau dengan kata lain ini adalah yang bisa menyebabkan kelahiran di dalam apaya. Jadi lihat, itu instruksi para Buddha. Setelah melihat itu semua sebagai bahaya dalam arti karena bisa menjadi faktor yang membawa mereka yang melakukannya itu menuju ke apaya. Kemudian awiwadenca kemato, setelah melihat bahwa tiadanya pertengkaran, tiadanya percekcokan, perselisihan, artinya tiada keharmonisan itu sebagai kedamaian, kemato. Dalam kitab komentarnya dijelaskan ini adalah nibbana pati. Nibbana pati itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda mencapai nibbana. Jadi lihat, kalau Anda sudah bisa melihat bahwa pertengkaran itu adalah bahaya karena menjadi bagiannya dari apaya, dan Anda bisa melihat bahwa keharmonisan itu adalah kedamaian karena bisa menjadi faktor untuk mencapai nibbana, ya, maka Anda sudah memenuhi instruksi para Buddha. Dengan demikian samaga sakilahu, tak jadilah Anda harmonis, jadilah Anda itu yang baik hati satu sama lain, karena dengan demikian Anda menjalankan instruksi dari para Buddha. Nah, dengan demikian maka harap Anda tidak menyia-nyiakan waktu. Anda sudah menginternalisasikan apa yang Anda sudah dengar. Kalau Anda hanya mendengarkan ajaran Buddha melalui telinga, ya berhenti di telinga, masuk kanan keluar kiri, enggak. Sekarang masuk kanan, masuk kiri, turunkan ke hati, cerna di otak, kemudian dimanifestasikan dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran, ya. Maka dengan demikian Anda sudah menjalankan instruksi dari para Buddha. Untuk itu yuk ikuti saya, yuk kata-kata Pali dari para Buddha tadi. Wiwadang kemato diswa, setelah melihat perselisihan sebagai bahaya, awiwadenca kemato, yang tadi wiwadang beato diswa, ya. Kemudian awiwadenca kemato, setelah melihat tiadanya perselisihan sebagai kedamaian, ya, samaga sakilahoda, jadilah harmonis, jadilah ramah satu sama lain. Esa Buddha nusasani. Ini adalah instruksi dari para Buddha. Nah, mudah-mudahan Anda yang belajar kitab suci ini bisa menghindari apaya, kelahiran di apaya, dan akhirnya bisa mencapai nibbana. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas kesan dan pesan yang telah diberikan kepada kami. Semoga kita semua selalu ingat nasihat Sayadaw agar kita semua selalu menjalani kehidupan ini dengan waspada dan berjalan sesuai dengan Dhamma. Tidak lupa dari kami, para fasilitator mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kade dan juga Pak Kuncoro sebagai Kepala Sekolah SMB Dhamma Anusari, yang tidak pernah lelah membekali seluruh siswa-siswi dengan pembelajaran yang terstruktur dan bermanfaat bagi kehidupan para murid sehari-hari.
Semoga kebajikan ini membuat seluruh siswa-siswi SMP Damanusari memiliki sada yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha hingga mereka tumbuh besar nanti. Dengan mendengarkan nasihat guru, kita juga harus mewujudkan cita-cita luhur guru kita, yaitu menyebarkan Buddha Sasana ke seluruh pelosok Nusantara. Semoga ajaran Buddha bertahan lama di bumi ini. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kalian namita, kita semua beranjali kepada Sayadaw Kemindak, kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya, idang me punya, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya baga, mama punya baga, sabah satana, sabah satana, bajemi, baje, te sabi, me sama, punya baga, la bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk realisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. yang sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Kepada Bapak, Ibu, dan kalian kita sekalian, bagi yang ingin meninggalkan kesan dan pesan kepada Sayadaw, saya Lai, guru dan fasilitator, dapat menempelkannya pada pohon yang telah disiapkan oleh siswa-siswi SMP Damanusari tepat di lantai dasar dekat tangga. Kepada kalian namita, karena Sayadaw akan meninggalkan ruangan, mari. Sebentar. Saya ingin mengklarifikasi dulu. Wah, bantunya kok kadonya banyak ya, gitu. Nanti dikira bantunya serakah gitu. Enggak ya. Jadi ini saya abandon ya, silahkan para umat dibagi-bagi. Ya, semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Kepada kalian namita, mari kita semua berdiri. Mari kita semua sama-sama berucap Anumodami Sayadaw atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Juan Consuela mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian Mita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Sukihotu Kolyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di minggu depan.